Hai, balik lagi bersama aku di channel Home Teknologi. Pada kesempatan kali ini aku ingin share kepada kalian bagaimana cara untuk menambahkan user baru atau pengguna baru di WordPress. Jadi kalau misalkan kalian itu udah punya tim dan kalian skala websitenya cukup besar, ada sekitar paling nggak minimal itu 2 orang. Nah, kalian bisa memberikan hak akses terkait masing-masing user tersebut. Ada yang nantinya bisa dijadikan sebagai editor, author, subscriber, dan lain sebagainya. Jadi nanti masing-masing orang tersebut punya hak aksesnya tersendiri, jadi tidak saling berbenturan atau bentrok antara yang satu dengan yang lain. Baik, untuk langkah-langkahnya silakan kalian masuk ke login dashboard dari WordPress kalian. Misalkan ini salah satu contohnya adalah website produk Zimuno. Nah, di sini kalian bisa login menggunakan user credential admin, karena memang untuk yang pertama itu usernya adalah admin. Setelah itu dengan user admin tersebut kita bisa menambahkan user-user yang lain. Jadi pastikan kalian itu di sini adalah hak aksesnya sebagai admin, jangan sebagai editor, author, kontributor dan lain sebagainya, karena nanti tidak akan bisa memunculkan menu yang ada di samping ini. Jadi menu-menu ini sebenarnya itu hanya akan muncul secara lengkap apabila kalian itu login menggunakan user credential dari admin tersebut. Nah, kalau misalkan udah masuk ke dalam dashboard WordPress seperti ini, kalian itu scroll atau gulir ke bawah, lalu pilih yang namanya user. Kalau dalam bahasa Inggris itu user, kalau dalam bahasa Indonesia itu pengguna. Disesuaikan masing-masing dengan dashboard WordPress milik kalian. Nah, nanti kalau misalkan udah muncul seperti ini ada dua macam user yang bisa mengakses dari BP login atau akses dari dashboard WordPress ini yang ada di zimuno.co.id. Ada admin, role-nya itu sebagai administrator, dan juga Habib Ethos itu sebagai editor. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk cara menambahkan user baru atau pengguna baru itu ada di bagian sini nih. Add new atau tambah baru. Oke, misalkan nih kita kasih username-nya seperti ini. Emailnya misalkan kita kasih seperti ini. Oke. First name-nya siapa, last name-nya siapa, website-nya apa, generate password. Ini kalau misalkan mau di-generatekan by WordPress. Nanti password yang di-generate itu strong, tapi agak sedikit menyulitkan. Misalkan bisa buat seperti ini, Habib. Oke. Nah, nanti juga akan ada muncul indikator dari kekuatan password atau kata sandi tersebut di bagian sini. Ini nantinya akan dikirimkan ke notifikasi ke email, di mana email yang didaftarkan tersebut nanti akan memperoleh notifikasi hak akses untuk login ke website Zimuno. Nah, nanti ini yang paling penting itu adalah pada isian atau kolom required atau require di sini. Ini yang wajib ada, username-nya siapa, emailnya apa, terus first name, last name itu ini nggak wajib. Jadi nanti terserah dari si user yang bersangkutan itu mau loginnya menggunakan username ataupun email dengan password yang ada nih. Nah, di sini ini bisa di-hide juga. Terus juga ini nih, yang paling penting adalah role atau tugasnya. Itu ada 5 macam role dan akan kita jelaskan satu persatu. Yang pertama dari administrator terlebih dahulu. Untuk hak akses dari admin atau administrator itu berarti dia memiliki kemampuan untuk seluruhnya, 100% sepenuhnya. Dia bisa upload artikel, upload gambar, terus juga menambahkan atau mengurangi plugin, terus juga membalas komentar, terus juga menu-menu setting atau pengaturan di WordPress itu dia berarti diberikan kebebasan atau memiliki hak untuk mengotak-atik dari dashboard WordPress tersebut. Itu untuk hak akses dari administrator. Sementara itu turun satu tangga atau turun satu level itu di editor. Hak akses editor itu lebih kecil lingkupnya ketimbang administrator. Di editor itu lebih sedikit ya, misalkan nggak bisa nambah atau update plugin, tapi di situ dia itu
diberikan kebebasan atau tanggung jawab untuk mengedit setiap artikel-artikel yang dikirimkan oleh si author ataupun kontributor. Itu adalah tugasnya editor. Jadi kayak mereka itu tugasnya merevisi artikel yang layak terbit atau konten yang layak terbit. Jadi nanti akan di cross check ulang oleh tim editor begitu. Jadi untuk editor itu nggak teknikal banget, beda sama administrator. Terus turun satu level lagi itu ada author. Author ini biasanya digunakan oleh mereka yang memang itu tugasnya hanya menulis artikel. Jadi nggak perlu setting atau setup yang lainnya di luar dari artikel itu sendiri. Jadi dia itu hanya diberikan kebebasan untuk menulis artikel aja. Jadi nggak ada hak akses lain selain menulis artikel. Turun satu langkah atau level lagi itu ada kontributor. Kontributor itu versi semi atau versi non formalnya dari author. Kalau misalkan author itu diberikan kewajiban untuk menulis, sedangkan kontributor itu hanyalah sebagai, kalau misalkan kasarannya itu bagi freelance ataupun intern. Nah, dia itu nanti masuknya ke kontributor. Jadi nanti di sini juga akan berbeda antara kontributor maupun author. Biasanya untuk setiap tulisan yang ditulis oleh author itu bisa jadi langsung rilis ataupun publish. Berbeda dengan kontributor yang dia harus selalu ditinjau atau direview terlebih dahulu oleh tim editor. Jadi itu bedanya antara kontributor dengan author. Dan untuk subscriber ini sendiri tidak punya hak akses apa-apa, jadi dia hanya sebatas kayak menerima notifikasi, terus juga sebatas login aja untuk memperoleh informasi terbaru. Jadi dia nggak punya hak akses sama sekali, atau bisa dikatakan minim hak akses di dalam suatu user admin WordPress. Nah, tergantung dari kalian itu, dari sebanyak 5 macam hak akses mau diberikan hak akses yang mana aja, baik itu administrator, editor, author, kontributor, subscriber, disesuaikan. Nah, kalau misalkan kalian itu masih ada dalam tim kecil, itu bisa gunakan format editor dan author aja. Nah, kalau misalkan aku biasanya kasih hak akses sebagai editor. Jadi dia itu punya kebebasan untuk menulis artikel, memperbaiki artikel, mereview artikel, dan mengupload gambar ataupun mengedit gambar. Kita tinggal add new user atau tambah pengguna baru. Baik, sambil ditunggu sebentar, dan ini udah jadi user atau pengguna barunya. Nanti akan muncul di bagian ini. Kalau kalian admin nanti bisa melihat di sini usernya itu siapa, namanya siapa, emailnya apa, dan role-nya sebagai apa. Nah, nanti udah ada sebanyak 3 macam user yang mengakses dari dashboard ini. Dan kalau misalkan kalian edit, silakan mau edit, delete silakan juga delete, view juga ini untuk melihat artikel atau konten apa yang didistribusikan atau ditulis oleh si user tersebut. Nah, karena ini belum menulis, maka munculnya itu nothing found, jadi nggak ditemukan sama sekali. Nah, kalian bisa edit untuk merubah email ataupun merubah role ataupun merubah password. Jadi kalian itu bisa mengubahnya. Selagi hak akses kalian itu sebagai administrator, kalian itu punya kebebasan terhadap user-user yang ada di WordPress atau dashboard tersebut. Jadi begitu, sangat mudah bagaimana cara menambah atau cara mengedit user baru di dashboard WordPress dengan sangat mudah. Apabila dari kalian ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan drop aja di kolom komentar, nanti kita diskusikan bareng. Apabila video ini bermanfaat, jangan lupa subscribe channel Huam Teknologi, karena channel ini membahas tentang tips teknologi biar kalian semua nggak gaptek. Baik, terima kasih udah menonton video kali ini, dan sampai jumpa di video yang lain. See you.